Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ghufran serta rekan-rekan jamaah Majelis Ilmu Sembusat ala Nabi yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam kegiatan rutin majelis ilmu yang alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa luasnya nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Dan ini semua tidak lepas dari pertolongan Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dan terus meningkatkan, mengupgrade keimanan kita untuk terus menjadi sosok hamba Allah yang memiliki makom tertinggi, yakni makom orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dan mudah-mudahan pula kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tak lupa salawat wa salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Baik, alhamdulillah hadirin rahmati Allah. Mengupas tentang masalah marah ini adalah sesuatu yang panjang dan perlu sebuah kesadaran untuk agar kita bisa keluar dari salah satu dosa yang hingga Rasulullah mengatakan bahwasanya la taqdzab walakal jannah. Betapa kita bisa membayangkan hanya perkara menahan marah saja Allah berikan surga. Ini kan luar biasa, Pak. Padahal di beberapa ayat atau hadis yang lain juga kita tahu bahwa untuk meraih surga itu tidak gampang. Harus berjihad, ya kan? Harus banyak bersedekah, harus banyak membaca Al-Quran. Lah ini ada maksiat yang kalau kita bisa menahan langsung Allah berikan jannah. Enak atau enggak? Ini jalan pintas sebenarnya. Jangan jihad mungkin berat ya, tapi nahan marah itu, Pak, itu juga perkara yang berat. Maka dari itu kita meyakini bahwa dalam konteks pengobatan Islam tidak ada satupun penyakit ya yang tidak bisa disembuhkan. Ini konteks pengobatan Islam. Kita tidak bicara medis, karena medis itu memiliki keterbatasan dalam konteks penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sifat atau hati, ya, kondisi hati. Nah, marah ini juga tidak lepas dari yang namanya penyakit hati. Makanya kalau ada orang pemarah, gampang marah, kita bisa menyimpulkan bahwa ada penyakit hati yang harus segera diobati. Baik itu pada diri kita, istri, anak-anak kita maupun orang-orang di sekitar kita. Pada minggu yang lalu kita juga membahas ternyata marah itu juga ada yang terpuji. Ada yang disukai oleh Allah. Yakni apa? Marah ketika dalam perkara membela
membela agama ya, membela harta ya, kehormatan, boleh itu. Harus marah. Kalau nggak marah justru kelainan ya. Nah, ini sebelum saya membahas pemicu marah ini, saya tuntaskan dulu tentang marah menurut Islam. Nah, di surat Ali Imran ini, insyaallah sudah kita bahas ya minggu lalu ya. Di sini juga disampaikan bahwa pentingnya bahwa ada sebuah perintah yang Allah sampaikan kepada umat Rasulullah. Yang pertama adalah perintah dalam surat Ali Imran ini, wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum ya, perintah untuk apa? Memohon ampunan, maghfiratum mir rabbikum. Dan di sini kemudian juga ada perintah untuk agar kita itu menjadi apa? Lil muttaqina ya, allazina yunfiqu ya, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yakni mereka allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i ya. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini juga satu wasilah ya untuk melatih agar kita itu bisa sabar, Pak. Sabar itu berat ya. Dan sabar ini sampai disiapkan pintu khusus di surga ya untuk orang-orang yang sabar. Jadi pintu untuk orang-orang yang bersabar itu dikhususkan. Kayaknya yang paling banyak masuk dalam melalui pintu sabar ini saudara-saudara kita di Palestina kayaknya. Gitu betul enggak? Saya sampai lupa ya tadi, belum mendoakan saudara kita di Gaza ya. Kita terus doakan. Kayaknya yang paling banyak masuk ini dari Palestina. Dari Malang ya apa ini? Siapa yang menyusul pintu sabar ini? Nyusul. Amin, insyaallah. Yang lain. Ya, betapa sabarnya. Mungkin jenengan yang melihat status di handphone saya hari ini, saya menstatuskan seorang anak Palestina itu yang betapa tidak menunjukkan raut wajah yang susah ketika dirinya mengalami berbagai macam musibah. Anak-anak Palestina itu sudah, Masya Allah, level keimanannya jauh dengan mungkin kita. Yang kita ini umurnya mungkin jauh dari mereka. Ya, anak seumur itu sudah nggak sedih, Pak. Ya, pembahasannya masalah jihad, masalah syahid. Kita ini membahas jihad itu di sini ini, Pak. Itu kan sudah sesuatu yang dianggap ngapunten ya, Pak, ekstrim. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan radikal. Bahas jihad itu kan sudah arahnya ke sana kalau sekarang. Padahal itu hal yang biasa, lumrah. Dan anak-anak di Palestina itu sudah seperti itu levelnya. Andaikan senjata kaum muslimin di sana tuh punya senjata sendiri, Pak, mungkin semuanya perang, ikut berperang ya. Masalahnya senjata itu kan tidak sebebas itu. Insya Allah. Sekarang hari yang keberapa, Pak? Di Gaza 45 sekarang, Pak. Iya, saya ngikuti tiap hari. Kenapa? Ya seperti saudara saya. Lah, saudara itu kan iya apa, Pak? Kan punya saudara sakit, masa dijenguk seminggu sekali? Kan tiap hari loh, Pak. Ya apa kabar? Ya apa perkembangannya? Wis endi sing enak, endi sing loro, kan gitu saudara loh. Nah, kalau sebulan seminggu sekali ini persaudaraannya dipertanyakan. Sibuk Ustaz. Kerja, masa 1 menit 5 menit aja enggak sempat untuk mendoakan atau mungkin melihat kondisi saudara kita di Palestina. Baik, betapa sabarnya saudara kita di sana.
Wal kaziminal ghaid. Ya. Menahan orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, dan maafkan kesalahan orang. Kalau dalam ilmu balaghah, Pak, ayat ini sepaket, Pak. Nah, artinya huruf waw itu menggambarkan itu sepaket. Orang itu, Pak, kalau bisa nahan marah, itu paketannya apa? Memaafkan orang. Paham, Pak? Jadi ini Pak, satu paket ini. Gak dikatakan bertakwa kalau tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, saya mau tanya, ada nggak kaitannya menahan marah sama memaafkan kesalahan orang, Pak? Ada. Kalau kita punya sifat memaafkan kesalahan orang, bisa marah nggak, Pak? Bisa marah? Ya, berkurang paling tidak marahnya. Bisa sedikit menahan marah. Itu namanya memaklumi, bukan memaafkan. Iya, itu masuk dalam kategori sabar. Memaklumi dan memaafkan itu gimana ya? Sepaket. Ada orang itu perlu kita maklumi. Kenapa? Satu contoh, orang yang belum ngaji, Pak, aktivitasnya penuh kesia-siaan, banyak bermaksiat, kita dakwahi masih belum bisa sadar. Maka yang harus kita munculkan apa, Pak? Satu, mendoakan. Yang kedua, memaklumi ketika orang itu masih belum bisa kembali kepada jalan taat. Kalau kita tidak menggunakan kekuatan jiwa, Pak, hati dengan ilmu, jenengan pasti ngapunten, Pak, ngilokno. Nggih mboten, Pak? Oh, iki didakwahi. Bahkan wajar, saya tuh pernah, jamaah saya tuh ngomong gini, Ustadz, orang tuh tidak bisa berubah sudah karakter. Statement seperti ini benar apa salah, Pak? Salah, karena kita tidak pernah akan tahu apa turunnya hidayah kepada seseorang. Ini kan dalam hadis itu disampaikan, ada orang yang selama hidupnya melakukan amalan surga, sehingga kurang sehasta, selangkah lagi dia melakukan amalan pelaku neraka, lalu akhirnya masuk neraka. Sebaliknya juga ada orang selama hidupnya melakukan amalan penghuni neraka, kurang sehasta itu melakukan amalan penghuni surga, lalu dia masuk surga, Pak. Ini menggambarkan tidak ada yang bisa menjamin ending atau kondisi akhir kita semua. Ya, kita berharap, tadi saya sampaikan di awal, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita cari bersama-sama. Dan mohon maaf, kalau bicara tentang ayat ini, betapa banyak saya menemukan kasus dalam dunia pengobatan yang saya tangani, orang yang meninggal setelah marah. Gitu betul, Pak? Banyak, Pak, kejadian habis bertengkar, jebret. Langsung stroke. Sudah bingung, baru rumah sakit meninggal. Banyak, Pak. Ya, kita nggak tahu orang ini wafatnya husnul apa su'ul, Allahu a'lam. Tapi yang bisa kita faktai adalah orang ini mengalami kejadian sakit itu pasca terjadinya pertengkaran, pasca terjadinya kondisi marah. Gimana, Pak, kalau sedang marah terus malaikat mencabut, Pak? Gimana rasanya, Pak? Waduh. Nauzubillah min dzalik. Stroke ya? Oh, stroke. Jadi
Ya Allah, itu yang banyak terjadi. Betapa banyak rumah tangga juga yang tidak harmonis karena gara-gara ada salah seorang anggota keluarga yang pemarah. Kemudian dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadid ya bisuru'ah ya, tidak dikatakan orang yang kuat ya, sadid yang kuat yang hebat ya, apa mereka yang jago gelut Pak. Ayo gelut. Bukan itu yang dikatakan Rasulullah yang paling kuat, tapi siapa? Walakin nasyadid ya, bukan dikatakan orang yang kuat, allazina yamlikun nafsahu 'inda, yakni orang yang dapat menahan apa? Dirinya apa? Indal ghadab ya, menahan dirinya dikala sedang ghadab, marah. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita harus marah, ngambil celurit misalkan, ngambil apa lagi di jalan kan disalib marah kadang kan, banyak di viral di televisi perkara disalib loh Pak, langsung dicegat, dipukul anunya apanya, kacanya ditendang, akhirnya apa? Diviralkan. Langsung urusan polisi. Coba sabar sedikit. Ya kan begitu ya. Disalib ya mbok salib-salib bos. Ya memang ampun, namanya di jalan tuh kadang ada orang berkendara itu ngawur Pak. Ngawur itu Allahu a'lam, apa sengaja, apa ngantuk, apa karena apa? Ketidaktahuannya dalam konteks dia menyetir kendaraan. Loh, kita tuh kan enggak tahu Pak, orang itu apa yang ada di pikirannya. Saya itu pernah Pak, perjalanan dari tempat tinggal saya Jember ke Sumatera, itu naik mobil ya Pak. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang gaya nyetirnya tuh ngawur Pak. Mohon maaf, enggak punya etika. Tapi ada di wilayah-wilayah tertentu yang saya lihat cara nyetir berkendaranya itu beretika Pak. Namanya di daerah, mohon maaf saya tidak nyebut wilayah khusus ya, pokok wilayah Sumatera itu kalau sedang mobil beriringan begini Pak, jenengan kasih jarak 2 meter saja itu langsung disalib, dimasukkan ke dalam Pak. Paham maksud saya? Nyalip langsung bodinya dimasukkan. Kira-kira kalau 2 meter kesenggol nggak mobil kita? Kesenggol. Jadi dari situ saya ada pengalaman. Jadi kalau kondisi beriringan, jarak itu paling enggak 50 cm lah Pak. Kenapa? Ya memang begitu Pak caranya. Dan saya baru tahu budaya itu ya setelah di Sumatera. Oh gini ya orang sini. Ya? Oh di sini ada juga. Terus dia marah Pak, bisa tetap kendaraan. Wah. Oh gitu. Makanya mohon maaf, berkendara pun ada etika. Gimana caranya biar orang nggak marah Pak? Nyalip itu Pak, paling nggak ngebel atau ngedim, ngeriting, itu insya Allah nggak nemen-nemen Pak. Karena kalau sesama supir, kalau alat bantu di kendaraan itu digunakan, mohon maaf, mereka memaklumi. Saya itu tanya ke siapa? Supir-supir yang ngirim Lombok ke Jakarta Pak. Jember Jakarta itu tiap hari Pak. Lombok itu banyak dari wilayah timur loh, bukan dari Malang. Paling banyak wilayah saya. Itu begitu Pak. Ketika ada orang istilahnya beretika dalam berkendara, meskipun cepat, ada etikanya, itu cenderung dimaklumi. Ini kata Pak Supir. Tapi kalau orang sudah ngawur, nggak ada etikanya, marah Pak. Baik, kita nggak bahas kendaraan ini ya. Ini dunia embongan ya. Artinya di sini ujian dalam upaya untuk menahan marah ini bisa kita rasakan dimanapun, termasuk di jalan,
Bahkan di tempat pengajian seperti ini bisa, Pak. Marah itu kan bisa muncul, Pak. Namanya manusia ini punya ego ya, gorizatun bako. Kadang mohon maaf ya, antar pengurus beda pendapat itu bisa memicu marah. Antar jamaah beda pendapat bisa memicu marah. Gara-gara imamnya misalnya kelamaan bacanya bisa marah. Bisa nggak? Jadi marah itu di mana-mana. Dan ingat, Rasulullah SAW menyampaikan al-ghadabu minasyaiton. Yang membangkitkan marah itu adalah seton. Sudah, Pak, nyambung di sini. Antara jiwa kita, hati kita, pikiran kita sama seton itu ada koneksinya, Pak. Kapan setan itu muncul? Saat kita lalai dari mengingat Allah. Makanya sampai urusan marah itu Islam mengajarkan apa? Bagaimana caranya kalau sedang marah, Pak? Ngambil celurit. Wis ndang mate lah, wis astagfirullahaladzim. Tidak boleh gitu, Pak. Ternyata disuruh, kalau marahnya sedang berdiri disuruh duduk. Kalau sedang duduk disuruh berbaring. Nanti praktek ya, Pak. Kuwe kira Mbak Ibu. Wes bla 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 sampai tidur. Gak jadi marah, Pak. Ngesakno. Iya, dicoba nggih, Pak. Saya sudah sering praktek, Pak. Istri sedang naik tensinya. Tak tinggal tidur. Lah dituruti apa enggak? Gewekir, Pak. Nah, baru bangun tidur sudah agak enteng. Opo mau sampean kok ngamuk-ngamuk. Nah, gitu. Gitu. Bisa juga dengan wudu. Ini perlu dipraktekkan, Pak. Tidak hanya teori. Coba dengan praktekkan. Nah, kalau dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah masih belum berhasil, berarti jenengan terindikasi mengalami penyakit yang termasuk kronis. Maka penanganannya bisa menggunakan terapi Al-Quran. Maka saya sampaikan pada para jamaah semua, penyakit pemarah itu bisa diobati, Pak. Nah, asalkan ini yang sebelumnya saya sampaikan, pemicunya ini dihindari dan dihentikan. Ini ada 12 pemicu. Ini lama bahas ini bisa setahun ini, Mas Ardi. Bahas pengaruh sihir. Oke, saya bahas ya. Ini kan suka kalau bahas gini-gini. Musik sudah ya. Baik. Apakah bisa, Pak, sihir itu membuat konflik dalam rumah tangga? Baik, tidak semua kasus konflik ya dalam rumah tangga itu murni dipicu hanya karena faktor manusianya. Tetapi bisa juga dipicu karena faktor seton. Silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 102. Di dalam ayat itu jelas sekali Allah menyampaikan bahwa setan itu bisa menceraikan suami istri. Bisa, Pak. Kalau menceraikan saja gampang, apalagi membuat bertengkar. Makanya sebenarnya di pengadilan agama itu kalau ada peruqyah itu lebih bagus, Pak. Jadi sebelum ketok palu diterapi dulu itu. Mohon maaf, ngomong-ngomong saya pernah menterapi satu pasangan yang ke rumah itu ngapunten, Pak. Sang istri ke rumah nangis, bawa anaknya 2 kecil-kecil. Apa intinya? Hanya ingin cerai. Alasannya apa? Cemburu. Cemburunya pun sebenarnya nggak jelas, Pak. Hanya dugaan. Baik,
saya membahas dari sudut pandang gangguan jin atau setan ya. Akhirnya begini Pak, trik cara menterapi kasus rumah tangga yang seperti ini, jangan ditemukan begitu Pak. Ada metodenya. Kalau ditemukan, apa yang terjadi? Kewegeran. Akhirnya saya pisahkan. Saya dengarkan dulu dari sang istri, kemudian sang suami saya panggil di ruangan lain. Saya tanyakan, apa yang disampaikan istri itu benar apa enggak? Enggak benar, Ustaz. Jenengan punya selingkuhan? Boten, Ustaz. Loh kok sampai marah? Ya enggak tahu, Ustaz. Mungkin trauma atau apa, saya enggak tahu. Apa mukul istrinya dengan? Boten, Ustaz. Apa marah istri? Oh iya. Marahnya sampai seberapa kasar. Nah, ini jadi marah itu hati-hati loh, Pak. Kalau jenengan menggunakan kata-kata yang cukup sensitif terkait misalkan orang tuanya, menghina orang tuanya, itu biasanya fatal, Pak. Pasangan kita nggak mau kembali. Hati-hati. Jadi kalau marah itu bahasanya yang enak gitu. Gimana marah bahasa yang enak, Pak? Jangan sampai ngungkit-ngungkit agama. Jangan sampai ngungkit-ngungkit harga diri. Apalagi masalah orang tua atau mertua. Jangan, Pak. Fatal itu. Ya. Nah, kemudian marah, saya kembali lagi yang tadi itu. Akhirnya satu hal yang saya lakukan, suaminya ini saya suruh apa? Minta maaf. Baik Pak, saya diajarkan oleh guru-guru saya, ternyata pengaruh sihir itu hilang ketika kita memeluk istri Pak. Obatnya itu. Ayo, jenengan sehari berapa kali meluk istri Pak? Tidak pernah. Mohon maaf yang sudah punya istri loh ini. Yang belum punya istri yang meluk bantal. Mas Arif nih kan belum ya. Meluk apa? Bantal aja Mas. Itu ternyata Pak, sang suami itu tak suruh minta maaf, lalu meluk istrinya. Cuma menyampaikan apa? Saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Apa yang terjadi Pak? Istrinya nangis. Kemudian saya tanya, Mbak, gimana? Lanjut cerai? Napa mboten? Mboten Ustaz. Obatnya hanya ini para suami-suami ini loh. Kalau mau begitu ke istrinya, Masya Allah, insya Allah rumah tangga itu harmonis Pak. Maka saya ingin panjenengan ngaji dengan kita ini di SSN Sembuh Sehat Ala Nabi, menunjukkan perubahan. Jadi nanti pulang praktek ya. Habis sholat isya nanti langsung pulang ya Pak. Terus saya Pak Ustadz suruh meluk istri. Kira-kira respon istri jenengan gimana Pak? Hah? Kalau sampai istri ngomong gitu Pak, itu pertanda jenengan jarang meluk. Ya betul Pak. Ya namanya istri itu kalau sering dipeluk tidak begitu Pak komennya. Ini pelukan lillahi ta'ala, pelukan karena cinta, karena Allah. Jadi ada Pak faktor-faktor marah itu dipicu karena sihir, dan obatnya itu hanya minta maaf. Jadi tidak perlu datang ke orang pinter cari apa itu lentre. Nah, apa lagi? Tahu lentre Pak? Pakai itu loh, kartu ada gambar simbol-simbol di lentre biar mau diguna-guna. Ngapain? Obatnya bacakan ini istighfar, minta maaf yang tulus, peluk. Sudah rontok sihirnya. Silakan dipraktekkan. Jangan tak kasih ini, tak ijazah ya. Jadi penengah. Wah, siapa yang keluarga ada masalah silakan datang ke rumah. Waduh. Jadi penengah. Ya? Ijazah asli ya. Masya Allah. Baik, kalau sudah terlanjur cerai,
maka sebenarnya kita masih ada kesempatan 2 kali sebelum talak yang terakhir. Mohon maaf, saya beberapa kali atas izin Allah mengembalikan rumah tangga yang sudah talak nun sewu lebih dari 1 kali. Dan memang itu tidak gampang, caranya beda lagi. Oh, kalau sudah. Iya. Iya. Sepertinya ini kok ditutup. Contoh, Sari bercerai, ketika bercerai, si istri sudah menikah. Nah, si suami itu ditutup sama sihir. Agar? Iya, biar ada jodoh. Oh gitu. Karena ada punya anak, biar jatuhnya ke anak. Oh, motifnya motif harta gitu. Oh, baik. Secara umum kesimpulannya, kalau itu terkait sihir, maka penetralisirnya adalah Al-Quran. Apapun sihirnya. Nah, tetapi memang konteks dalam penanganan seperti ini harus kita bangun dulu kesadaran si manusianya. Bahwa dia harus sadar dia sedang mengalami sesuatu yang tidak wajar. Dan itu harus disampaikan. Makanya tidak bisa penanganan terapi itu tanpa melalui sebuah proses membangun kesadaran. Apa yang terjadi kalau orang itu tidak sadar terus diterapi? Kesurupan. Itu yang saat ini dikonsumsi oleh masyarakat kita. Paham Pak? Kenapa orang itu diterapi kesurupan? Karena tidak dipersiapkan dulu kesadaran pemikirannya, dibangkitkan dulu pemikirannya, dikuatkan dulu akidahnya. Saya 10 tahun dalam dunia terapi belum pernah ngeruqyah itu kesurupan, Pak. Belum pernah. Kalau nangani kesurupan sering, tapi menterapi orang sampai kesurupan itu tidak pernah saya. Saya tidak tahu yang benar ini yang mana. Yang kesurupan apa yang enggak kesurupan. Saya merasa kalau diterapi kesurupan apa bedanya dengan paranormal. Jadi itu yang saya sendiri tidak sepakat dalam beberapa konteks metode terapi. Jadi kembali lagi, bisa diterapi asalkan kesadarannya kita bangun dulu. Harus sadar. Tetapi dengan membangun nilai-nilai yang positif dalam jiwanya. Apa? Misalkan ya, si suami ini dipahamkan tentang qada dan qadar Allah. Insya Allah pengaruh sihir itu akan luntur. Dipahamkan tentang akidah. Misalkan ya kalimatnya, Mas, saat ini jenengan sudah berpisah. Insya Allah ini takdir yang terbaik dari Allah. Sekarang tinggal anak yang menjadi tanggung jawab jenengan, dan Allah pun mempersilahkan, Islam pun mempersilahkan jika memang jenengan ingin kemudian membangun kembali rumah tangga yang jauh lebih baik, Islam tidak melarang. Nah, sampai memang panjenengan sudah siap. Nah itu dibangunkan dulu seperti itu, Mas. Insya Allah dia akan berpikir kan. Nah ketika dia sudah berpikir dan dia sudah mulai yakin, terapi itu akan jauh lebih mudah. Dibacakan ayat kursi brodol, Pak, muntah. Kemarin terakhir ya, saya cerita pengalaman saja. Ada anak kelas 2 SMA diguna-guna sama temannya. Iya Pak, diguna-guna. Akhirnya kecantol lah, pacaran lah, singkat cerita anaknya. Nah kemudian orang tuanya tahu Pak. Ya, akhirnya oleh orang tuanya disuruh apa? Berhenti Pak, dipulangkan dari pondok. Kemudian oleh orang tuanya diapakan? Ditunangkan. Kalau orang Jember itu istilah tunangan Pak. Kalau di sini apa ya? Khitbah. Jadi ditunangkan sama calon laki-laki lain yang dia nggak merasa ada kecocokan, ada rasa cinta. Singkat cerita Pak,
terjadi proses tunangan, kemudian dinikahkan siri, Pak. Dapat 3 hari, minggat ini si anak yang kena guna-guna ini. Minggat, Pak. Akhirnya sang suami yang sudah nikah siri tadi itu merasa, gimana Pak? Merasa gagal. Duh, kok istri saya seperti ini? Ya sudah. Akhirnya dilepaskan, Pak. Baru 3 hari nikah. Dilepas, Pak. Akhirnya sang ibu ini menghubungi saya, menanyakan perihal kenapa anak saya seperti ini. Singkat cerita, saya menemukan ternyata kasus ini ada dipicu karena ada faktor sihir. Saya tanya si anak ini, kamu masih kepikiran itu ya? Mantan kamu? Iya Ustadz. Terus, ya itu rasanya kayak gimana, bingung saya. Akhirnya saya terapi, Pak. Saya terapi, alhamdulillah, ya reaksi sampai muntah-muntah gitu. Dan awal hasil ya tetap yang orang yang pertama yang mengguna-guna kan berarti ini anak yang nggak baik toh. Saya suruh pindah ke pondok pesantren lain. Kemudian ya kita beri pencerahan bahwa hukum pacaran itu adalah haram. Alhamdulillah sekarang sudah intinya didampingi dan dibina sama putri saya sendiri yang di Jogja. Jadi by WA. Kan anak muda itu sama anak muda cocoknya. Nah itu contoh Pak. Jadi sihir itu bisa mempengaruhi karakter, bisa marah, bisa minggat, bisa sudah tidak mikir anak, istri, keluarga, ditinggal Pak. Makanya panjenengan nanti akan saya berikan materi tanda-tanda gejala orang kena sihir. Apa sekarang? Ini ya tanda-tanda kalau dalam rumah tangga kena sihir itu diantaranya Pak, tidur aja enggak mau bareng Pak. Bau tubuhnya itu sudah rasanya enggak enak, udah jijik Pak. Ya, itu sudah mulai tanda-tanda. Ini disapa enggak mau, menjauh, sering menyendiri. Nah, kadang diikuti mimpi. Biasanya mimpi apa Pak? Ular. Mimpi-mimpi tema ular. Itu tanda. Tema kera, tahu kera? Monyet. Itu tanda-tanda sudah. Mimpi orang yang guna-gunai. Jadi mohon maaf kalau ada mimpi sosok seseorang itu belum tentu sihir. Ya, bisa jadi orang itu mengaini, al-ain. Ya. Ini salah satu tanda-tanda. Terus rumah tangga sering cekcok, sering marah, sering bertengkar. Nah ada beberapa kasus cekcok sihir ini dipicu karena sakit hati. Siapa? Mantan. Nah, ada kasus di Jember itu seorang wanita sampai sekarang usianya 40 lebih Pak, itu enggak nikah-nikah. Dan beberapa kali tunangan itu gagal Pak. Bukan 1-2 kali Pak, belasan kali. Sampai rumah nggak jadi. Sudah tinggal menentukan hari, batal. Padahal saya lihat si perempuan ini Masya Allah, ya mohon maaf, ya standar SNI lah. Tahu gitu Pak? Iya SNI Pak. Insya Allah kalau tak tunjukkan fotonya jenengan, iya ini SNI Ustaz. Jam 40 sekian. Akhirnya saya telusuri, sampean dulu pernah punya mantan enggak? Ternyata iya. Saya pernah punya mantan yang begitu dekat sekali. Sampai mantan saya ngomong gini waktu putus, kowe gak kira ono wong lanang sing gelem nang awakmu. Begitu kan Pak sama mantannya. Apa karena itu ya Ustaz? Saya bilang, bisa jadi. Dengan izin Allah. Sihir itu perkara ada Pak, hak itu. Tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Perlu tanda-tanda, ada tanda-tandanya saja. Ya, cuma ya qadarullah si wanita ini tidak fokus dan tidak istiqomah terapi. Singkat cerita ya hanya 1-2 kali terapi
akhirnya tidak berlanjut. Tapi paling tidak dia merasakan apa? Oh iya, tahu sebab-sebabnya itu karena apa. Dan dia juga pernah menghina nun sewu, orang laki-laki, Pak. Nah, ini hati-hati, Pak. Ada ilmu kalau kita menghina ilmu kita akan diserang, Pak. Misalkan seorang perempuan ngenyek wong lanang, Pak. Itu hati-hati, Pak. Kalau yang laki-laki itu sakit hati, maka bisa di mahabbah, ilmu guna-guna. Bisa kecantol, Pak. Kalau dulu menggunakan media apa, ngambil ludahnya, ngambil, mohon maaf Pak, dulu banyak kasus hilangnya celana di jemuran ya, sandal, itu dulu. Sekarang nggak perlu ngambil itu, Pak. Cukup buka foto profil. Ya, dilihat fotonya, dicetak, digarap, Pak. Jadi sekarang tuh sihir tuh gampang sekali. Kalau di Jember itu sampai ada, Pak, sihir itu kalau mati 1,5 juta, Bu. Kalau kembang amben cuma 500. Mau yang mana? Setoran nyawa 1 juta. Itu ada tarifnya, Pak, Bu. Silakan ikut saya ke Jember. Loh, enggak, ini saya ceritanya apa? Mau milih yang mana? Kembang amben atau, dan itu bergaransi. Itu tempat saya, Pak. Jadi saya tuh besar di kota seperti itu. Kanan kiri saya lingkungan seperti itu. Alhamdulillah ya, Pak ya. Bisa ngisi di Malang. Sampai segitunya, Pak. Dan itu sekarang sudah viral, Pak. Pesugihan sekarang itu tidak perlu pakai apa namanya, ini ilmu pesugihan ya, pakai seperti di Kemukus tuh kan dengan ritual zina ya, Pak ya. Di Malang di mana yang tersohor? Hah? Gunung apa kewaliannya? Iwak ya. Gunung Iwak. Nah, di sana itu ternyata kan ya jadi pusat pesugihan, Pak. Dan pernah tahunya dengan ritualnya. Lah kan cuma rekreasi, coba masuk, Pak, ke dalam, Pak. Itu ada ritualnya. Ya. Di mohon maaf Pasuruan juga ada. Bahkan kalau mau beli tuyul ada, siapa yang mau beli tuyul? 2 jutaan kok, murah, 2 juta. Ya, ada diskon. Kok Ustadz tahu? Ya saya bidangnya di sini ya, saya harus tahu. 2 juta enggak, itu dulu, enggak tahu sekarang mungkin sudah ada diskon khusus ya. Harga pandemi mungkin enggak sampai. Jadi banyak, Pak, masalah bab jin setan yang belum kita itu kenali. Pernah tahu? Pernah di sini merasakan kena tuyul? Belum? Belum ya? Saya dulu pernah kena, Pak, masih belum ngaji seperti ini. Di Nongko Jajar, di pasar sana. Setiap pasaran saya ke Nongko Jajar. Dulu saya waktu masih mudanya itu kerjanya ngirim makroni, Pak, ngambil di Turen, Pak. Jadi Bu Mutsrifah yang punya Turen Kudamas itu masih, perusahaannya masih kecil. Saya sudah bantu beliau besarkan Kudamas itu. Ada yang tahu makroni Kudamas? Oh, tahu ya? Ngirim ke sana Nongko Jajar. Dan itu kalau pasaran, Pak, wong-wong ku ngingati saya, Mas, hati-hati uangnya. Kenapa? Akeh tuyul. Mosok, Bu? Enggak, hati-hati. Itu dipilih, Mas. Dan itu bukan 1-2 warung, banyak yang ngomong begitu ke saya. Baik, hati-hati. Jadi intinya adalah ini jadi bahas jin ya, enggak bahas marah. Jadi kembali lagi, marah itu bisa dipicu dari setan. Baik, kalau yang sudah terlanjur terkena gangguan seperti itu, tidak ada cara lain. Islam mengajarkan kembali kepada Allah, bertobat dan diobati dengan terapi Al-Quran. Tidak ada cara lain. Kalau dengan tidak menggunakan itu, maka ya sulit untuk
sembuh. Baik, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa zikir pagi petangnya istiqomah dibaca, puasa sunnahnya monggo dikerjakan, jaga hati jangan marah, ya tahan amarahnya. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dibersihkan, diselamatkan, dan mudah-mudahan kita diberi kebaikan baik dunia maupun akhirat. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.